Shalom keluarga damai, kembali lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera 29 Januari 2022. Mari keluarga damai kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sambil sebuah pujian akan menuntun kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang berseru kepadamu dengan satu pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala berkat pemeliharaan yang terus Engkau berikan kepada kami hari demi hari. Kalau hari ini ya Tuhan, kami mau kembali merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, menyapa setiap kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes 1 ayat 43 hingga ayat yang ke-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah,
Engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah bertumbuh dalam pengenalan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita baru mengenal seseorang, seringkali kita akan melihat dari jauh bagaimana kira-kira orang ini. Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Apakah orang ini ramah atau tidak? Apakah orang ini orang yang baik atau orang yang jahat? Kita masih menerka-nerka seperti apa orang yang baru kita kenal. Tentu kita perlu pengenalan yang lebih mendalam untuk semakin mengenal orang lain dengan tepat. Hal ini pula yang terjadi dengan murid-murid Yesus yang pertama. Di dalam ayat sebelumnya kita dapat melihat bagaimana Andreas mengajak Simon Petrus untuk datang kepada Yesus yang dipercaya sebagai Mesias. Begitu pula dengan perikop yang tadi kita sudah baca, bagaimana Filipus mengajak seorang yang bernama Natanael. Tuhan Yesus sendiri yang telah memanggil Filipus untuk mengikut Yesus, dan Filipus pun mengajak seorang temannya yaitu Natanael. Bapak Ibu Saudara, gambaran tentang kehidupan Natanael tidak dituliskan secara mendetail. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, kita dapat melihat bagaimana Natanael adalah seorang yang belajar dan mendalami tentang hukum Taurat Musa. Itulah sebabnya Filipus melakukan pendekatan kepada Natanael dan berkata bahwa ia telah bertemu dengan dia yang disebutkan oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus dari Nazaret. Di mana di dalam kitab Perjanjian Lama itu, para nabi menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar akan hal itu, Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datangnya dari Nazaret?" Bapak Ibu Saudara, Natanael tahu betul bagaimana Mesias itu benar akan datang. Tetapi bagaimana mungkin sesuatu yang baik itu berasal dari Nazaret, yang ia tahu betul Nazaret adalah kota yang kecil, miskin, dan bahkan memiliki moralitas yang tidak terlalu baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Filipus tidak berhenti sampai di situ. Ia mengatakan kepada Natanael, "Mari dan lihatlah. Datang dan lihatlah sendiri seperti apa Yesus itu, dan kamu akan mengenalnya." Natanael pun akhirnya mau untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Meskipun sebenarnya ada keraguan, yakin, apakah benar ia adalah Mesias? Apakah kebenaran ini dapat dipercaya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Natanael, dia begitu senang dengan sikap Natanael yang rela datang dan melihat sendiri, walaupun prasangkanya menyangkal kemungkinannya. Dengan demikian, Natanael dapat dikatakan mewakili orang Israel yang rela mencari kebenaran, tidak seperti mereka yang tidak terbuka terhadap bukti kebenaran yang sebenarnya sudah cukup meyakinkan. Dia dikatakan sebagai Israel sejati yang di dalam dirinya tidak ada kepalsuan, yang merupakan kontras dengan Yakub yang menjadi Israel baru sesudah mengalami pertobatan. Bapak Ibu Saudara, Natanael pun terkejut bagaimana Tuhan Yesus dapat mengenalnya. Tuhan Yesus berkata, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Bapak Ibu Saudara, dalam sastra nabi-nabi Israel, mereka itu suka sangat sekali belajar dan merenungkan hukum Taurat di bawah pohon ara. Mereka mencari kebenaran di bawah pohon ara. Mereka belajar dan mencari kebenaran itu. Dan ketika kita melihat tanggapan Natanael, berdasarkan tanggapan Natanael itu, kita dapat melihat dan menduga bahwa hal itu bersifat besar, pribadi, mendalam, dan sangat menyentuh bagi Natanael. Dan Tuhan Yesus tahu betul apa yang menjadi pergumulan pribadi Natanael di dalam mencari kebenaran. Oleh sebab itu, Natanael meresponi perkataan Tuhan Yesus dengan sebuah pengakuan, "Rabi, engkau anak Allah,
Engkau Raja orang Israel. Natanael yang pada permulaannya datang dengan keraguan sambil mencari kebenaran di dalam Yesus pun menemukan secara pribadi bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, bahkan ia mengetahui kehidupannya yang paling terdalam. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Natanael mengenal Yesus secara pribadi sebagai anak Allah yang hidup. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu pengenalan Natanael kepada Yesus berdasarkan kemahatauan Tuhan Yesus atas hidupnya. Tetapi di masa yang akan datang, ia dan juga seluruh murid-murid Tuhan Yesus akan terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang semakin sempurna. Begitu pula dengan kita sebagai murid-murid Kristus. Entah apa yang pertama kali membuat kita tertarik kepada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus merindukan setiap kita, setiap murid-murid yang mengikut Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari demi hari semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus yang seperti apa yang kita kenal pada saat ini? Sudahkah pengenalan akan Kristus semakin bertumbuh dalam hidup kita? Apakah kita semakin rindu mengenal Dia lebih dalam lagi? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu secara pribadi datang kepada Tuhan dengan hati yang mau semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau tahu betul apa yang menjadi pergumulan isi hati kami saat ini. Kalau saat ini ya Tuhan, kami sedang mengalami masa-masa di mana kami penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh keraguan atas kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menolong setiap kami, memampukan kami untuk semakin melihat dan mengenal bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam setiap waktu hidup kami mau semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Kami mau semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tolong supaya di dalam setiap waktu hidup kami belajar semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang hari kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu sepanjang hari ini kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.